Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu pagi di pasar besar Baghdad, Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon sambil menikmati secangkir teh hangat. Tiba-tiba, dia melihat sekelompok orang panik berlarian ke arahnya. "Mengapa kalian semua panik begitu?" tanya Abu Nawas. "Mereka bilang seekor gajah liar telah kabur dari kandangnya dan meneror pasar," jawab salah seorang pedagang. Abu Nawas tersenyum. "Biarkan aku menangani itu." Dia segera menuju ke pasar yang ramai. Di tengah kerumunan, dia melihat gajah besar yang membuat semua orang ketakutan. Abu Nawas, tanpa ragu, mendekati gajah dengan langkah-langkah yang percaya diri. "Kenapa kau begitu marah, temanku?" Abu Nawas berbicara lembut pada gajah sambil mengelus kepala hewan itu. Orang-orang yang menonton tercengang melihat aksi berani Abu Nawas. Mereka tak percaya bagaimana seorang manusia bisa tenang di depan seekor gajah yang marah. Tiba-tiba, Abu Nawas menunjuk ke arah pasar yang penuh dengan buah-buahan segar. "Kau tahu, di sana ada buah-buahan yang lezat. Ayo, ikuti aku dan aku akan memberikanmu makanan yang lezat." Gajah itu menatap Abu Nawas dengan mata besar. Lalu dengan perlahan, ia mengikuti Abu Nawas ke pasar. Abu Nawas mengarahkan gajah ke toko buah-buahan, dan para penjual serta pengunjung tercengang melihat gajah masuk ke pasar dengan tenang. "Apa yang kau lakukan?" tanya salah seorang pedagang. "Saya membawa gajah ini kembali dengan cara yang damai," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Sejak hari itu, Abu Nawas dikenal sebagai pria yang tidak hanya cerdik dalam kata-kata, tetapi juga memiliki keberanian yang luar biasa. Dan gajah itu, yang kemudian diberi nama Abdul, menjadi daya tarik baru di pasar Baghdad. Suatu pagi di pasar yang ramai di Baghdad, Abu Nawas duduk dengan wajah sedih di samping unta kesayangannya, Mansur. Para pembeli berkerumun di sekitarnya, ingin melihat unta tersebut. "Mengapa kau sedih, Abu Nawas?" tanya seorang pedagang kaya. "Aku harus menjual Mansur karena masalah keuangan," jawab Abu Nawas dengan lesu. Mendengar itu, seorang laki-laki kaya langsung tertarik. "Berapa harganya?" tanyanya. "Mahal, karena Mansur sangat istimewa," jawab Abu Nawas dengan malu-malu. "Saya siap membayar harga berapapun yang kau minta," kata laki-laki itu tanpa ragu. Abu Nawas tersenyum tipis. "Baiklah, tapi hanya jika kau bisa menjawab satu pertanyaan," ucapnya. Laki-laki itu mengangguk setuju. "Apa yang bisa membuat unta Mansur tertawa?" tanyanya dengan serius. Laki-laki itu terdiam sejenak, kemudian mulai memikirkan jawabannya dengan serius. Setelah beberapa saat, dia memberikan jawaban yang salah. "Tidak, itu bukan jawaban yang benar," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Beberapa pembeli lain mencoba menjawab pertanyaan tersebut, tapi tak seorang pun berhasil. Akhirnya, seorang pemuda muda datang ke depan. "Saya tahu jawabannya," serunya penuh semangat. "Apa?" tanya Abu Nawas penasaran. Ketika unta itu melihat cermin dan memikirkan betapa baiknya dia terlihat, jawab pemuda itu sambil tertawa. Abu Nawas dan pembeli lainnya terkekeh mendengarnya. Abu Nawas pun akhirnya menjual unta Mansur dengan senang hati kepada pemuda itu, karena dia menemukan seseorang yang bisa membuat unta kesayangannya tertawa. Dengan uang dari penjualan Mansur, masalah keuangan Abu Nawas terselesaikan, dan dia bahagia karena Mansur akan tetap bahagia dengan pemuda itu. Di kota kecil di zaman kekhalifahan Abbasiyah, Abu Nawas, sosok yang penuh dengan kelicikan dan kejenakaan, mendapati dirinya dalam situasi yang paling mengancam. Ia dihadapkan pada hukuman mati dengan cara disembelih. Segalanya dimulai ketika Abu Nawas, dalam usahanya untuk mencari keadilan bagi rakyat jelata, tanpa sengaja mengungkapkan sebuah rahasia besar tentang kecurangan yang dilakukan oleh seorang pejabat tinggi. Pejabat tersebut, yang tidak terima dengan pengungkapan rahasianya, menghasut khalifah untuk menghukum Abu Nawas dengan hukuman yang paling kejam. Dengan ditangkapnya Abu Nawas,
warga kota itu berduka dan berharap ada yang bisa menyelamatkannya. Namun, keputusan khalifah tidak bisa diganggu-gugat. Hari eksekusi tiba. Abu Nawas berjalan dengan langkah mantap menuju tempat eksekusi, namun senyumnya tetap terukir di wajahnya. Ketika tiba di tempat yang telah disiapkan, eksekutor siap untuk melaksanakan hukuman tersebut. Tetapi, di saat-saat terakhir, Abu Nawas meminta izin untuk berbicara dengan khalifah. Dengan izin yang diberikan, Abu Nawas dengan penuh kesabaran meminta kesempatan untuk memberikan satu-satunya permohonan terakhirnya. Dengan rasa ingin tahu yang besar, khalifah pun mengizinkan. Abu Nawas kemudian memulai ceritanya, sebuah cerita yang begitu menggelitik dan menghibur sehingga membuat semua orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak, termasuk khalifah dan para eksekutor. Setelah beberapa saat tertawa bersama, khalifah menyadari bahwa hukuman mati tidak lagi terasa sebagai pilihan yang tepat. Dengan penuh penyesalan atas kesalahpahaman yang terjadi, khalifah membatalkan hukuman dan mengampuni Abu Nawas. Abu Nawas, dalam serangkaian kejadian yang kocak dan menarik, berhasil lolos dari hukuman sembelih. Namun, keberhasilannya ini bukanlah hasil dari rencana cermatnya, melainkan serangkaian kejadian tak terduga yang berujung pada keberuntungannya. Ceritanya dimulai ketika Abu Nawas, dengan kelicikan dan humor khasnya, terlibat dalam serangkaian kesalahpahaman dengan seorang pejabat tinggi di istana. Meskipun dia tidak bersalah, namun karena ketidaksengajaannya yang khas, dia dituduh melakukan kejahatan yang serius dan dijatuhi hukuman disembelih, sebuah hukuman yang tak terbayangkan bagi kebanyakan orang. Namun, pada saat yang sama, terjadi kekacauan di kerajaan tersebut. Sebuah pemberontakan terjadi, mengakibatkan para penjaga penjara sibuk menangani kerusuhan itu, dan Abu Nawas, dengan keberanian dan kecerdasannya yang tak terbantahkan, melihat kesempatan emas ini untuk melarikan diri. Dengan gesit, Abu Nawas menemukan celah kecil di dinding penjara yang ternyata tidak terkunci dengan baik. Tanpa ragu, dia melompat ke dalam celah itu dan bersembunyi di balik reruntuhan yang tergeletak di luar penjara. Di sanalah dia menemukan tempat persembunyian yang sementara, sambil merencanakan langkah selanjutnya. Selama beberapa hari, Abu Nawas bersembunyi di antara reruntuhan, menghindari penjaga yang mencari, namun dengan cepat dia menyadari bahwa dia tidak bisa tinggal di sana selamanya. Dia harus menemukan cara untuk meninggalkan kerajaan tersebut tanpa tertangkap. Dengan cerdik, Abu Nawas menemukan cara untuk menyelinap keluar dari kerajaan itu, menyamar sebagai seorang pedagang rempah-rempah yang tak dikenal. Dengan memanfaatkan jaringan kontaknya yang luas, dia berhasil menemukan kapal dagang yang bersedia membawanya pergi dari kerajaan tersebut, mengakhiri petualangan kocaknya dengan melarikan diri dari hukuman disembelih. Di sebuah kota tua yang dikelilingi oleh pepohonan besar dan sungai yang jernih, hiduplah Abu Nawas. Abu Nawas selalu mencari kesenangan dalam segala situasi, namun terkadang tindakannya membawanya pada masalah. Suatu hari, pemerintah kota mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan sebuah festival besar untuk merayakan kedatangan musim semi. Semua penduduk diundang untuk berpartisipasi, dan akan ada banyak hiburan dan permainan yang menarik. Abu Nawas, yang selalu ingin menjadi pusat perhatian, melihat festival ini sebagai kesempatan untuk membuat kekacauan. Dia merencanakan trik-trik lucu untuk memperdayai orang-orang dan mencuri perhatian mereka. Namun, rencananya berubah ketika dia bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang menangis di pinggir jalan. Anak itu bercerita bahwa dia kehilangan boneka kesayangannya yang dibelinya dengan susah payah dari uang tabungannya. Abu Nawas, meskipun terkenal karena keusilannya, memiliki hati yang baik. Dia berjanji pada anak itu bahwa dia akan mencari boneka itu. Selama pencariannya, Abu Nawas tersesat di hutan yang gelap. Di dalam kegelapan, dia bertemu dengan seorang tua bijak yang memberinya nasihat berharga tentang hidup dan kebahagiaan. Abu Nawas menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari membuat kekacauan atau mencari perhatian,
tetapi dari memberi dan menerima cinta dan kebaikan. Dengan bantuan petunjuk dari orang tua bijak, Abu Nawas berhasil menemukan boneka itu dan mengembalikannya kepada anak kecil yang bersukacita. Karena tindakannya yang baik, dia mendapat pengampunan atas keusilannya sebelumnya. Dia merasa lega dan bahagia karena akhirnya dia menemukan kebahagiaan sejati dalam memberi dan menerima cinta. Dari saat itu, Abu Nawas menjadi pria yang lebih bijaksana dan lebih baik. Dia terus melakukan kebaikan di kota itu dan hidup bahagia tanpa harus takut akan hukuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.